Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang penduga selang atau dalam statistika lebih sering dikenal sebagai selang kepercayaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Halimatus Sa'diyah. Dan saya Putri Nurhalisa. Dan saya Reva Dwi Novitasari. Dan saya Via Ardelia. Berikut pemaparan materi oleh kelompok kami. Penduga titik itu tidak selalu tepat dalam menduga parameter populasi. Bahkan, hampir bisa dipastikan bahwa nilai penduga titik ini akan berbeda besarannya dengan nilai parameter yang sesungguhnya. Kemudian, karena hanya berupa nilai tunggal, penduga titik ini tidak bisa menunjukkan seberapa dekat penduga tersebut dengan nilai parameter sesungguhnya. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, titik merah ini adalah parameter target, dan titik kuning adalah penduga titik. Adanya jarak antara penduga titik dan parameter ini tidak bisa mengukur seberapa dekat atau seberapa jauh penduga titik ini dengan parameter sesungguhnya. Oleh karena itu, penduga titik saja tidak cukup, sehingga diperlukan penduga selang, di mana dalam membentuk penduga selang diperlukan konsep peluang, sehingga penduga selang ini dinamakan selang kepercayaan atau confidence interval. Apa itu penduga selang? Penduga selang yaitu suatu selang nilai yang dipercaya bahwa dalam selang tersebut mencakup parameter sesungguhnya. Misalnya dalam ilustrasi pemilu presiden, kita mempunyai parameter proporsi pemilih pasangan Jokowi Ma'ruf dengan hasil perhitungan KPU sebesar 55,5%. Maka penduga selang yang dapat kita berikan adalah antara 52% sampai dengan 56%. Ini hanya angka permisalan saja ya, untuk menunjukkan kalau penduga titik hanya berupa satu nilai, sedangkan penduga selang berupa kisaran dua nilai. Nah, 52% ini disebut batas selang bawah, dan 56% ini disebut batas selang atas. Dalam statistika, penduga selang disebut sebagai selang kepercayaan. Selang kepercayaan 1 min alpha 100% didefinisikan sebagai peluang suatu selang mencakup parameter sesungguhnya adalah sebesar 1 min alpha. Jadi, untuk selang kepercayaan 95% dapat dimaknai bahwa misal kita melakukan sampling sebanyak 100 kali dalam populasi, kemudian dari setiap sampel tersebut dibentuk selang kepercayaan, maka akan ada sekitar 95 selang yang mencakup parameter sesungguhnya, dan sekitar 5 selang yang tidak mencakup parameter sesungguhnya. Peluang suatu selang mencakup parameter sesungguhnya dinamakan dengan confidence level. Misalnya, pada selang kepercayaan 95%, confidence levelnya adalah 0,95. Cara mendapatkan selang kepercayaan yaitu membutuhkan informasi mengenai distribusi sampling dari penduga titik. Formula umum selang kepercayaan adalah penduga titik plus minus margin of error. Penduga titik min margin of error adalah batas bawah selang, dan penduga titik plus margin of error adalah batas atas selang. Apa itu margin of error? Margin of error adalah ukuran seberapa akuratnya penduga titik dalam menduga parameter. Rumus umum margin of error adalah perkalian Z alpha per 2 dikali standar error dari penduga. Standar error adalah simpangan baku dari penduga. Untuk formula selang kepercayaan secara umum, yaitu penduga titik plus minus margin of error. Selang kepercayaan bagi rata-rata satu populasi yang menduga titik baginya, yaitu X bar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Yang pertama, yaitu selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Selang kepercayaan 1 min alpha 100% bagi nu, yaitu X bar plus minus margin of error. Jadi, penduga titiknya diganti dengan X bar. Selanjutnya, menentukan margin of error. Menentukan margin of error, formulanya berbeda-beda, tergantung pada kondisi ragam populasinya yang diketahui atau tidak. Nah, di awal tadi telah disebutkan, kita membahas kasus ragam populasinya diketahui. Sekarang kita akan mengulas untuk masing-masing satu kondisi. Untuk kondisi pertama, jika ragam populasi diketahui, maka margin of error-nya adalah Z alpha per 2 kali standar error X bar. Berarti kita menggunakan Z. Z itu sebenarnya kerujukan normal baku.
Apa standar error dari X bar ini? Yaitu sigma per akar N. Karena kita mempunyai informasi tentang sigma kuadrat, maka kita dapat menghitung sigma, yaitu akar dari sigma kuadrat. Nah, jika sigma kuadrat itu ragam, maka sigma ini adalah simpangan baku khususnya operasi. Untuk kondisi yang kedua, yaitu apabila sigma kuadrat tidak diketahui, maka kita menggunakan margin of error T alpha per 2 kali standar error X bar. Di sini kita menggunakan T kalau ragamnya diketahui menggunakan Z, jika standar error X bar-nya adalah S pangkat akar 2. Karena sigma kuadrat tidak diketahui, yaitu standar errornya menjadi S per akar N. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu apabila sigma kuadrat tidak diketahui dan ukuran contohnya besar. Menurut beberapa referensi, ukuran besar itu apabila N lebih besar sama dengan dari 30. Formula dari margin of error-nya adalah Z alpha per 2 kali standar error X bar. Di sini kita bisa menggunakan Z lagi. Karena jika contoh ukurannya besar, maka sebaran T akan mendekati sebaran Z, sehingga kita bisa menggunakan Z. Sehingga kita bisa menggunakan Z itu normal baku. Teman-teman juga bisa ngecek juga di beberapa tabel T. Kalau untuk derajat bebasnya besar, maka yang dituliskan adalah nilai dari normal baku. Sehingga standar errornya menjadi S per akar N. Jadi, S per akar N, kenapa? Karena sigma kuadratnya tidak diketahui, sehingga sigma kuadratnya diduga dengan S akar 2. Perhatikan bedanya. Ini kondisi umum untuk selang kepercayaan. Dari uraian tersebut, berikut disajikan ringkasan formulanya. Yang pertama, mu sama dengan X bar plus minus Z kali alpha per 2 kali sigma per akar N, jika sigma diketahui. Untuk yang kedua, mu sama dengan X bar plus minus T alpha per 2 kali S per akar N, jika sigma tidak diketahui dan N-nya itu kurang dari 30. Yang ketiga, mu sama dengan X bar plus minus Z alpha per 2 kali S per akar N jika sigma tidak diketahui dan N-nya itu lebih dari sama dengan 30. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Kondisi 1, ragam populasinya diketahui. Survei terhadap 30 pasien IGD menemukan rata-rata waktu tunggu berobat adalah 174,3 menit. Dengan asumsi simpangan baku populasi adalah 46,5 menit. Tentukan estimasi titik terbaik dari rata-rata populasi dan kepercayaan 99% dari rata-rata populasi. Dari uraian tersebut diketahui bahwa untuk N-nya yaitu 30, untuk X bar-nya 174,3 menit. Untuk alfanya, karena kepercayaannya 99% dan sigma sudah diketahui, jadi kita menggunakan rumus 1 min 0,99 yaitu 0,01, dan untuk sigmanya sudah diketahui juga yaitu 46,5 menit. Kita masukkan ke dalam rumus X bar min Z alpha per 2 sigma per akar N kurang dari mu kurang dari rata X bar plus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Nah, kita masukkan semua yang sudah diketahui. Untuk X bar-nya yaitu 174,3. Untuk Z alpha per 2 itu alpha kan sudah diketahui ya, yaitu 0,01. Nah, kita lihat di tabel Z. Untuk Z 0,01 yaitu 2,58. Nah, untuk sigmanya yaitu 46,5 dan untuk N-nya yaitu 30. Kita hitung semua, jadi telah diperoleh 152,4 kurang dari mu kurang dari 196,2. Jadi kita dapat yakin 99% bahwa waktu tunggu rata-rata untuk perawatan di ruang IGD adalah antara 152,4 sampai 196,2 menit. Penentuan ukuran sampel berkaitan erat dengan estimasi statistik. Rumus ukuran sampel diturunkan dari rumus margin of error. E sama dengan Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Dari rumus ini diselesaikan untuk N sebagai berikut. E kali akar N sama dengan Z alpha per 2 kali sigma.
Akar N sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per E. N sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per E kuadrat. Agar lebih paham, kita ke contoh soal. Seorang ilmuwan ingin memperkirakan kedalaman rata-rata suatu sungai. Dia ingin 99% yakin bahwa perkiraannya akurat dalam jarak 2 kaki. Dari penelitian sebelumnya, standar deviasi kedalaman yang diukur adalah 4,33 kaki. Nah, diketahui alfa sama dengan 1 min 0,99 sama dengan 0,01. Nilai dari Z alfa per 2 adalah 2,58 dan E sama dengan 2. Kita masukkan rumus yang tadi, N sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per E kuadrat sama dengan 2,58 kali 4,33 per 2 kuadrat. Diperoleh hasil 31,2. Bulatkan ke atas, nilai 31,2 menjadi 32. Oleh karena itu, agar yakin 99% bahwa perkiraan tersebut berada dalam jarak 2 kaki dari kedalaman rata-rata sebenarnya, ilmuwan memerlukan setidaknya sampel sebanyak 32. Selanjutnya adalah kondisi 2, di mana ragam populasi tidak diketahui. 10 orang yang dipilih secara acak ditanyai berapa lama mereka tidur di malam hari. Waktu rata-rata adalah 7,1 jam, dan deviasi standarnya adalah 0,78 jam. Tentukan selang kepercayaan 95% dari waktu rata-rata, dan asumsikan variabelnya terdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, karena sigma tidak diketahui dan S harus menggantikannya, distribusi T harus digunakan untuk interval kepercayaan. Jadi, dengan 9 derajat kebebasan, T sama dengan 2,262. Interval kepercayaan 95% dapat dicari dengan melakukan substitusi ke dalam rumus. Untuk rumus T sendiri adalah Z alfa per 2 dikali derajat bebas. Sedangkan rumus untuk mencari derajat bebas adalah N-1. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah mu lebih besar dari X bar dikurangi T alfa per 2 dikali S per akar N. Dan mu lebih kecil dari X bar plus T alfa per 2 dikali S per akar N. Kemudian kita substitusikan, mu lebih besar dari 7,1 dikurangi 2,262 dikali 0,78 per akar 10. Dan mu lebih kecil dari 7,1 plus 2,262 dikali 0,78 per akar 10. Mu lebih besar dari 7,1 dikurangi 0,56. Dan mu lebih kecil dari 7,1 plus 0,56. Sehingga dihasilkan mu lebih besar dari 6,54 dan lebih kecil dari 7,66. Oleh karena itu, seorang dapat yakin 95% bahwa rata-rata populasi itu di antara 6,54 sampai 7,66 inci. Nah, berikut ini adalah tabel distribusi T. Sebagai contoh, jika derajat kebebasannya adalah 9, dan alpanya adalah 0,025, maka dapat dihasilkan T sama dengan 2,262. Begitu juga dengan angka-angka yang lainnya. Untuk contoh soalnya, suatu survei dilakukan untuk mengetahui rata-rata keuntungan penjualan jaket merek AH secara online di suatu marketplace. Dari 49 toko online penjualan jaket merek AH yang diambil sebagai contoh acak, diketahui rata-rata keuntungannya per bulan sebesar 5 juta rupiah dan simpangan baku 1,5 juta rupiah. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata keuntungan seluruh toko online penjualan jaket merek AH di marketplace tersebut. Untuk penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 49, X bar sama dengan 5, S sama dengan 1,5, dan alpha sama dengan 0,05. Ditanya, selang kepercayaan 95% bagi mu X bar plus minus Z alpha per 2 dikali S per akar N. 5 plus minus Z alpha per 2 adalah 0,025 dikali 1,5 per akar 49. 5 plus minus 1,96 dikali 0,214286, sehingga
5 plus minus 0,42. Nah, jadi batas bawahnya adalah 5 dikurangi 0,42 sama dengan 4,58 dan batas atasnya adalah 5 plus 0,42 sama dengan 5,42. Jadi, dugaan rata-rata keuntungan berkisar antara 4,58 juta rupiah sampai 5,42 juta rupiah. Cukup sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.